Di tengah derasnya arus zaman yang seringkali melupakan nilai kemanusiaan, masih ada satu cahaya kebijaksanaan yang tak pernah padam. Cahaya ini telah menerangi langkah orang Minang selama berabad-abad cara mereka mencintai keluarga dengan seimbang, memelihara kerabat dengan tanggung jawab abadi, dan menghargai sesama dengan penuh keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujuik jo simpuah, sabarek bungkanan piawai, naraco luruih main daun, indak basisiah jo basibak. Kok ketek indak sabuik namo, kok gadang indak babilanggala. Salam hormat dan kasih sayang yang tulus kami, sampaikan kepada seluruh keluarga besar Minangkabau. Dimanapun Anda berada, baik yang berdiam tenang di kampung halaman, maupun yang sedang merantau menempuh jalan hidup di ujung negeri maupun luar negeri. Bagi masyarakat Minangkabau, segala tatanan kehidupan mulai dari hal yang paling pribadi dan urusan rumah tangga, hingga kepentingan kaum, suku, dan masyarakat luas tidak pernah berjalan tanpa arah dan pedoman yang jelas. Di balik setiap langkah, setiap keputusan yang diambil, dan setiap hubungan antar manusia, tersimpan falsafah mendalam yang telah diwariskan oleh leluhur dengan penuh ketelitian. Falsafah ini kemudian disempurnakan dan diselaraskan sepenuhnya dengan petunjuk suci ilahi, sehingga menjadi pedoman yang tidak hanya berakar pada kearifan lokal, tetapi juga dikuatkan oleh nilai-nilai kebenaran agama. Salah satu inti paling pokok dari seluruh tatanan kekerabatan dan tanggung jawab sosial ini terangkum dalam satu pepatah adat yang sangat masyhur. Hidup di hati dan diucapkan di mulut setiap orang Minang dari generasi ke generasi. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang, urang kampuang dipatengangkan. Kalimat yang terdengar sederhana ini menyimpan makna yang begitu luas, mendalam, dan menyentuh sendi-sendi kemanusiaan yang paling hakiki. Ia bukan sekadar urutan siapa yang harus didahulukan dalam menerima kebaikan, melainkan peta jalan yang jelas menunjukkan bagaimana seharusnya manusia bertanggung jawab, menyayangi tanpa batas, namun tetap proporsional, dan menempatkan sesama dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu selaras dengan ajaran agama Islam, khususnya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun giladhun shidadul la yashunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat suci ini menjadi landasan rohani yang memperkuat makna pepatah adat tersebut, bahwa menjaga, membimbing, dan memelihara orang-orang yang berada dalam lingkup tanggung jawab kita adalah kewajiban paling mulia, bentuk pelaksanaan perintah Tuhan yang langsung, dan jalan menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Orang Minangkabau dalam membina keluarganya senantiasa berjalan dalam koridor budi pekerti yang luhur, dengan selalu menimbang keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi, keluarga inti, kaum dan kerabat, serta masyarakat luas. Mari kita telusuri makna mendalam satu persatu, dimulai dari frasa pertama yang menjadi awal segalanya. Anak di pangku, kasih sayang yang membentuk pondasi diri. Frasa ini adalah langkah pertama dan paling mendasar dalam membangun peradaban keluarga yang baik. Kata di pangku bukan sekadar berarti memeluk atau menopang dengan tangan semata, melainkan mengandung makna perlindungan yang menyeluruh dari segala sisi, kedekatan hati yang tak terputus, meski terpisah jarak, kehangatan kasih sayang yang tulus tanpa kepura-puraan, serta perhatian penuh tanpa mengharap balasan apapun. Anak kandung adalah amanah terindah sekaligus tanggung jawab terberat yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tua. Orang tua menjadi pemangku yang wajib menjaga amanah ini sebaik-baiknya, karena kelak merekalah yang akan ditanya tentang nasib anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup segala hal, memenuhi kebutuhan fisik, sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Namun yang paling utama adalah membentuk jiwa, akhlak, dan kepribadiannya. Sejak dini, anak harus diajarkan mengenal Tuhan yang Maha Esa, berbuat baik kepada sesama makhluk, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda,
serta memegang teguh kejujuran, amanah, dan kebenaran dalam setiap keadaan. Namun kasih sayang yang tercermin dalam kata dipangku tidak berarti memanjakan anak secara berlebihan hingga melupakan hak orang lain atau membiarkan mereka berbuat salah atas nama cinta. Orang tua mengajarkan anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berani bertanggung jawab atas setiap perbuatan, dan sadar bahwa meskipun mereka disayangi sepenuh hati, mereka tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, menyayangi, dan mendukung kemenakan serta kerabat besarnya. Inilah keseimbangan halus yang diajarkan budaya Minang. Kasih sayang yang berlebihan tanpa batas keadilan adalah bentuk kezaliman. Sedangkan kasih sayang yang disertai bimbingan dan ketegasan adalah bekal kebahagiaan seumur hidup bagi anak maupun orang tua. Selanjutnya, makna yang kedua dan sangat istimewa menjadi ciri khas yang membedakan sistem kekerabatan Minangkabau dengan daerah lain. Kamanakan di Bimbiang, tanggung jawab leluhur yang tak terputus. Ini adalah inti dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang diwariskan turun-temurun. Kemenakan yaitu anak-anak dari saudara perempuan ibu adalah penerus garis keturunan yang sah, pemilik hak mutlak atas pusaka tinggi dan pusaka rendah milik kaum, serta harapan utama berlanjutnya nama baik, kehormatan, dan perjuangan kaum serta suku di masa depan. Kata di Bimbiang memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, dipelihara tumbuh kembangnya, diarahkan jalan hidupnya, dibimbing ilmunya dan akhlaknya, dibela saat ia lemah atau tertindas, dinasihati dengan lembut namun tegas saat ia tersesat atau salah langkah, dan didukung sepenuh hati saat ia berusaha membangun masa depan. Paman baik kakak maupun adik dari ibu memegang peran sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama bagi kemenakan dalam segala hal. Tanggung jawab ini tidak berhenti saat kemenakan masih kecil dan belum mengerti dunia, melainkan berlangsung seumur hidup. Saat mereka bersekolah dan mencari ilmu, saat hendak melangkah ke jenjang perkawinan, saat membangun rumah tangga sendiri, hingga saat menghadapi masalah hidup yang berat maupun saat berpulang ke rahmatullah. Orang Minangkabau meyakini bahwa merawat dan membimbing kemenakan adalah bagian dari ibadah yang pahalanya tak terputus, wujud nyata dari kasih sayang sesama kerabat yang diperintahkan dalam agama. Seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran, kita wajib saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Membimbing kemenakan agar tidak tersesat jalan, agar menjadi orang yang berguna bagi kaum, nusa dan bangsa, adalah bentuk pelaksanaan perintah tersebut yang paling nyata. Tidak boleh ada rasa iri hati terhadap kemajuan kemenakan. Tidak boleh ada rasa menganggap mereka beban, karena kemenakan adalah darah daging yang menyatu dalam satu akar dan satu nasab yang sama. Dan makna ketiga yang meluaskan kasih sayang dan tanggung jawab kita keluar dari lingkup kerabat dekat, menyentuh seluruh masyarakat. Urang Kampuang dipatenggangkan, menempatkan sesama dengan hormat dan adil. Frasa ini mengajarkan kita untuk meluaskan rasa sayang, rasa hormat, dan tanggung jawab kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Kata dipatenggangkan bermakna diletakkan pada tempat yang paling terhormat sesuai martabatnya, diakui sepenuhnya hak-hak kemanusiaannya, dihargai keberadaan dan peranannya, serta diperlakukan dengan bijaksana, adil, dan penuh rasa persaudaraan. Dalam pandangan orang Minang, seluruh warga kampung baik yang berasal dari kaum sendiri maupun kaum lain, kaya maupun miskin, berpendidikan tinggi maupun sederhana, tua maupun muda adalah bagian dari satu tubuh besar. Jika satu bagian tubuh merasa sakit, terluka, atau kesusahan, maka seluruh tubuh pun akan merasakan kesakitan dan terganggunya keseimbangan itu pula. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada yang diasingkan atau diabaikan hanya karena perbedaan latar belakang, dan tidak boleh ada yang merasa lebih berhak dibandingkan yang lain. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berbahagia. Nilai ini sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam bahwa seluruh manusia adalah saudara, berasal dari satu ayah Nabi Adam dan satu ibu Siti Hawa. Kita wajib saling menghormati, saling menolong saat kesusahan, saling mengingatkan saat salah, dan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kemajuan kampung halaman. Menempatkan orang kampung dengan terhormat berarti kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari mereka, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan semata.
Ketiga nilai luhur yang terkandung dalam pepatah adat ini menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh dan membentuk kepribadian khas orang Minangkabau yang dikenal dimanapun mereka berada. Mereka tumbuh dengan kesadaran penuh bahwa hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk saling melengkapi dan saling menopang. Mereka belajar menyeimbangkan kasih sayang kepada anak kandung dengan tanggung jawab abadi kepada kemenakan, serta meluaskan penghormatan dan kepedulian kepada seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci keharmonisan keluarga dan masyarakat Minang selama berabad-abad. Orang Minang tidak akan mengorbankan hak kemenakan demi keuntungan sesaat bagi anak kandungnya. Sebaliknya juga tidak melalaikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak sendiri demi kepentingan lain. Mereka berusaha membina semuanya dengan porsi yang tepat, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana diajarkan oleh adat leluhur dan disempurnakan oleh syariat agama. Dengan landasan inilah orang Minangkabau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli sesama, memiliki rasa kebersamaan dan persaudaraan yang sangat kuat, serta senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua orang. Pepatah adat ini bukan sekadar kata-kata yang dihafal untuk diucapkan di upacara, melainkan cahaya yang terus menerangi langkah mereka, baik saat berdiam tenang di kampung halaman maupun saat merantau menempuh jalan hidup di ujung dunia. Apakah Anda pernah melihat atau merasakan penerapan nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau memiliki cerita tentang bagaimana pepatah ini mengubah pandangan hidup Anda? Mari berbagi dan saling mengingatkan di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan agar kebijaksanaan leluhur Minangkabau ini sampai ke lebih banyak orang, terutama generasi muda penerus bangsa, dan berlangganan Minang Mustika Jaya untuk terus mendalami nilai budaya, sejarah dan kearifan lokal Minangkabau. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk mengamalkan nilai-nilai mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.